ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Talak ibn Habib rahimahullahu taala. Takwa artinya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan Anda melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Anda melaksanakannya karena adanya dalil, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Anda melaksanakannya karena Anda mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan Anda meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah. Anda meninggalkannya karena adanya larangan dari Allah, dan Anda meninggalkannya karena Anda takut akan siksa Allah Azza wa Jalla di neraka kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang mukmin wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 6 rukun iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani rububiyah Allah, bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang menguasai, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Kita juga mengimani Allah dari sisi uluhiyah, bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah, entah yang menyembah nabi atau menyembah wali-wali yang dikeramatkan atau menyembah berhala-berhala, mereka semua adalah sesembahan yang batil. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan yang ketiga, sebagai orang mukmin kita mengimani Allah dari sisi al-asma was sifat, yaitu maknanya kata para ulama, nuthbitu ma athbatallahu li nafsihi min sifatihi wa nuthbitu ma athbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang muslim wajib mengimani, wajib menetapkan apapun sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, dan sifat-sifat Allah apapun yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita tetapkan sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan hadis, min ghairi takyif, tanpa dipertanyakan bagaimana sifat Allah tersebut, wa min ghairi tamthil, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk,
wa min ghairi ta'til, tanpa ditolak sifat-sifat Allah tersebut dengan akal, dengan rasio, dengan mengatakan gak mungkin Allah punya sifat seperti itu, gak mungkin Allah di atas, gak mungkin Allah begini dan begini, padahal Allah telah mengatakannya di dalam Al-Quran. Wa min ghairi tamthil wa min ghairi ta'wil, dan tanpa ditakwil maknanya ke makna-makna yang lain, namun tetapkan secara hakiki bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara sifat yang wajib untuk kita imani, dan bahkan terjadi perselisihan besar antara ahlus sunnah, antara ahlul haq dengan ahlul bidah atau ahlul batil, yaitu yang berkaitan dengan sifat kalam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara, berfirman dengan suara yang didengar oleh lawan bicaranya dan dengan huruf yang ditulis. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, kata Allah azza wa jalla, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada orang musyrikin meminta jaminan perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungilah dia sampai dia mendengar kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa di Bukit Tursina, di Gunung Tursina, sebagaimana di dalam surat Thaha, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Musa, fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan kedua sandalmu karena engkau berada di atas gunung yang suci. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku memilihmu menjadi seorang rasul, maka dengarkan apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Inilah akidah ahli sunnah. Nabi Musa mendengar suara Allah, mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, namun jangan ditanyakan bagaimana suara Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan ditanyakan atau jangan diserupakan suara Allah dengan suara makhluk. Tetapkan apa adanya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki suara atau Allah berfirman. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, di antara akidah ahli sunnah yang ditetapkan oleh para ulama salaf dari zaman ke zaman, bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapannya Jibril alaihi salam, namun Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sampaikan kepada Jibril, kemudian dari Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, dan terus sampai kepada kita. Apa yang ada di tangan kita dari Al-Quran itu semua adalah firman Allah, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir mereka mendengar firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Allah sebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ala hal kana rajulun yahmiluni ala qaumi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang mau membawaku kepada kaumnya, karena sungguh orang-orang Quraisy telah mencegah aku, telah menghalangi aku dari aku menyampaikan kalamnya Rabbku, daripada aku menyampaikan firmannya Rabbku, kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebut Al-Quran sebagai kalamullah, ucapan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ucapannya Jibril alaihi salam. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu
tatkala membaca lantunan ayat-ayat Al-Quran, maka tiba-tiba orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, la'allahu alladhi ya'ti ala sahibika, wahai Abu Bakar, apakah yang kau baca itu adalah ucapan sahibmu, yaitu ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, la walakin huwa kalamu rabbi, bukan, tapi Al-Quran yang aku baca bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Quran yang aku baca adalah ucapan Rabbku. Para ulama dari zaman ke zaman dalam kitab-kitab akidah mereka membubuhkan di dalam bab-bab akidah mereka bahwasanya Al-Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk, yaitu bukan ucapannya makhluk, namun ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukilkan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, atau yang dikenal dengan Imam At-Tahawi, dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menegaskan tentang akidah Ahlus Sunnah yang satu ini. Beliau mengatakan, wa annal Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawla, dan sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah, darinya lah Al-Quran itu berasal, tanpa dipertanyakan bagaimana Allah berbicara di dalam Al-Quran, tanpa dipertanyakan bagaimana suara Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalahu ta'ala ala rasulihi wahyan, kemudian Allah turunkan Al-Quran ini kepada utusannya sebagai wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saddaqahul mu'minuna ala dhalika haqqan, dan Al-Quran ini dibenarkan oleh semua orang-orang yang beriman. Semua isi Al-Quran adalah hak. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih, tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran, dari depan sampai dari belakang semua isinya adalah kebenaran, karena itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, di akhir ucapannya beliau mengatakan, faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar, maka barang siapa yang mendengar Al-Quran kemudian dia meyakini Al-Quran ini adalah ucapannya makhluk, ucapannya manusia, yaitu salah satunya ucapan Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Dan sepakat para ulama, barang siapa yang mengatakan Al-Quran bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir, keluar dari Islam, menurut kesepakatan para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Demikian juga yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith. Beliau menukil ucapan yang sangat luar biasa dari seorang yang dikenal dengan nama Imamul A'immah, imamnya para imam, yaitu Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, wa annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan ucapannya makhluk. Wa man qala bi annal Qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kata beliau, la jenguk kalau dia sakit. Orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan jenguk dia, kemudian membunuh orang tersebut karena dia menganggap bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah. Dan itu yang dipraktekkan oleh khalifah terdahulu, sebagaimana yang dipraktekkan oleh seorang amir di Irak yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri rahimahullahu ta'ala. Beliau melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin, yaitu penyesat umat di tengah kaum muslimin, menjadi orang-orang yang gemar menebarkan syubhat di tengah kaum muslimin, menjadikan kaum muslimin keluar dari agamanya dengan keyakinan-keyakinan kufurnya, yaitu ketika hari raya Idul Adha, seorang penguasa yang bernama Abdullah Khalid bin Abdullah Al-Qasri telah membunuh penyesat umat di zaman tersebut yang bernama Al-Ja'ad ibn Dirham. Wa inni mudahin Al-Ja'ad ibn Dirham, adapun aku hari ini aku akan menyembelih Ja'ad ibn Dirham. Kenapa dibunuh? Kenapa dieksekusi?
li'annahu za'ama anna Allah lam yukallimu Musa taklima. Dia menganggap bahwasanya Allah tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia meniadakan sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menganggap Allah itu bisu, Allah tidak mampu berbicara. Fanazala minal mimbar fadzabahahu, maka dia turun dari mimbar dan dibunuh seorang penyesat umat yang bernama Ja'ad ibn Dirham. Inilah perilaku ahlus sunnah kepada para tokoh-tokoh penyesat umat, bahwasanya mereka dipermalukan, bukan malah diangkat namanya, bukan malah dijadikan sebagai hal yang diviralkan, bukan. Namun tokoh-tokoh penyesat umat wajib untuk dihinakan. Adapun hak penguasa untuk menghakiminya, untuk mengeksekusinya, ini bukan wewenang rakyat, namun itu adalah wewenang penguasa. Namun bagi kita, kita tidak boleh loyalitas, cinta kepada orang-orang yang kita ketahui dia adalah sesat dan menyesatkan, punya penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Kita harus berlepas diri dari orang-orang seperti itu agar kita tidak terkena syubhatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian kaum muslimin masih berat menerima konsekuensi bahwa Allah itu berbicara, menerima konsekuensi bahwa Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul tokoh penyesat umat zaman kita sekarang, di negeri kita sekarang, yang baru-baru ini viral mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah sabda Nabi SAW. Makanya kalau kita mau membaca Al-Quran, kita mengatakan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil azim. Nabi bersabda di dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah ucapan yang dimaksud oleh para ulama-ulama tersebut, bahwasanya ini adalah ucapan kufur, ucapan yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sebagian kaum muslimin justru mengiyakan ucapan tersebut, karena bagi mereka menimbang dengan akalnya, bagaimana mungkin Allah berbicara. Kalau kita tetapkan Allah berbicara, berarti kata mereka kita menyamakan Allah dengan makhluk yang berbicara. Padahal jamaah, betul, Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kesamaan nama bukan mengharuskan kesamaan hakikat. Contoh misalnya, kita memiliki sifat hidup. Kita semua hidup. Dan Allah juga memiliki sifat hidup. Sama-sama hidup. Namun apakah sama kehidupan kita dengan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala? Kehidupan Allah tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Adapun kita dahulu tidak ada, kemudian ada, dan setelah kita tidak ada. Namun kehidupan Allah tidak demikian. Kita memiliki ilmu, kita punya pengetahuan, Allah juga memiliki ilmu. Apakah ketika kita mengatakan Allah punya ilmu berarti sama antara kita dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak. Kita ilmunya dengan ketidaktahuan. Dahulu kita nggak tahu, kemudian kita belajar menjadi tahu. Setelah kita tahu, kemudian kita lupa akan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Namun ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmunya Allah la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah lupa dengan ilmu-ilmu yang ada padanya. Maka demikian juga dengan sifat kalam. Allah berbicara, kita berbicara, Allah juga berbicara. Namun tidak mesti bicaranya kita sama dengan bicaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ma'asyiral muslimin yang menolak Allah berbicara, sejatinya mereka lebih sesat. Karena mereka lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk, justru mereka jatuh dalam kesesatan yang lebih besar, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk yang bisu, yang tidak bisa berbicara. Kata mereka Allah nggak bisa bicara, karena kalau Allah bicara berarti Allah sama dengan kita. Baik,
maka berarti Allah sama dengan orang-orang yang bisu. Allah sama dengan berhala-berhala yang tidak berbicara. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim membuktikan batilnya berhala-berhala kaumnya dengan bukti bahwa berhala kaumnya tidak bisa berbicara, berbeda dengan Allah yang bisa berbicara. Nabi Ibrahim, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Anbiya, Nabi Ibrahim ditanya oleh kaumnya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah kau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Justru yang melakukan adalah berhala yang besar ini. Kalau nggak percaya, tanyakan kepada mereka, kepada berhala-berhala yang lain. In kanu yantiqun, kalau mereka memang bisa berbicara. Perhatikan jamaah, Nabi Ibrahim menjadikan dalil berbicara sebagai pembeda antara Allah dengan berhala-berhala mereka. Kalau kita mengatakan Allah nggak bisa berbicara, Allah itu bisu, maka apa bedanya dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin? Tidak ada bedanya, mereka juga sama-sama tidak berbicara. Maka jamaah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, imani apa-apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dari sifat-sifatnya, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diserupakan dengan makhluk. Tetapkan Allah mengatakan dia di atas, kita tetapkan Allah berada di atas. Katakan Allah berbicara, kita meyakini Allah berbicara, dan sifat-sifat yang lainnya tanpa kita serupakan dengan makhluk, karena sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Semoga dengan keyakinan-keyakinan demikian kita semakin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita semakin takut kepada Allah, kita semakin tunduk kepada Allah azza wa jalla. Karena para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang lebih mengenal Allah, tentu kita mengenal Allah lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka tentu dia akan lebih takut, lebih tunduk, lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh para ulama salaf dari zaman ke zaman. Semoga kita bisa memegang teguh akidah ini sampai akhir hayat kita, sampai kita diwafatkan oleh Allah di atas akidah yang hak ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.